Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke materi kita yang selanjutnya, yakni adalah anggaran penjualan. Nah, apa itu sebenarnya anggaran penjualan? Jadi anggaran penjualan ini merupakan anggaran induk sebenarnya di dalam satu perusahaan, karena anggaran penjualan ini adalah anggaran yang harus ditentukan sebelum perusahaan menentukan jumlah rencana-rencana untuk anggaran yang lainnya, ya. Karena anggaran penjualan ini nantinya akan menentukan berapa sih jumlah produksi dari suatu produk ya dalam sebuah perusahaan. Nah, dari sana nanti perusahaan dapat mengestimasikan kira-kira biaya apa saja sih yang harus dikeluarkan untuk tahun depan kira-kira, ya. Jika penjualan yang dianggarkan di tahun depan itu mencapai sekian, ya. Sedangkan permintaannya juga sekian, ya. Nah, jadi ini yang akan kita coba pelajari, bagaimana cara pembuatan anggaran penjualan suatu perusahaan yang nantinya kita akan bagi, ya. Kita akan bagi nih anggaran penjualannya dalam penelitian ini berdasarkan beberapa hal, yakni berdasarkan produk, berdasarkan wilayah penjualan, berdasarkan penjualnya, ya, ataupun marketingnya gitu kan, dan juga berdasarkan bulanannya gitu ya, jangka pendeknya nanti akan seperti apa. Nah, saya sudah siapkan satu soal ya. Di sini dalam soal ini ada PT Garmenindo katanya. Jadi PT Garmenindo ini adalah sebuah perusahaan produsen pakaian merek Triple S. Nah, PT ini katanya berkedudukan di Jakarta. Nah, jadi PT ini adalah PT yang memproduksi pakaian. Nah, katanya setiap wilayah pemasaran dipimpin oleh seorang manajer cabang. Perusahaan ini memproduksi kemeja anak laki-laki ya dan wanita, pakaian dewasa pria, celana panjang pria dan wanita. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1 ya, 2 ya, 3 celana panjang pria dan wanita. Jadi ada beberapa produk lah yang dijual oleh perusahaan ini ya. Nah, apa saja sih rincian dari produknya ya? Sebelumnya dia meminta kita untuk membuatkan penjualan ya, anggaran penjualan di tahun 2022. Nah, ada beberapa yang disajikan. Dari yang pertama, untuk pakaian anak adalah sebanyak 10.000 setel katanya. Nanti di mana sebanyak 60% ini merupakan pakaian anak laki dan sisanya merupakan pakaian anak perempuan dengan harga masing-masing ini ya. Nih poin yang pertama ya. Untuk poin yang kedua di sini kemeja pria katanya. Kemeja prianya 15.000 setel dengan harga sekian. Selanjutnya produk yang ketiga ya, celana panjang. Celana panjangnya ada 20.000 setel. Nah, celana panjangnya juga dibagi, ada celana panjang pria dan juga ada celana panjang wanita. Harganya juga sudah ada masing-masingnya. Oke. Nah, selanjutnya ya, nanti dari volume penjualan yang tadi telah ditentukan dalam 1 tahun itu akan dialokasikan ke masing-masing bulan. Nah, di sini sudah ada nih ya berapa persennya untuk masing-masing bulan, dari mulai nantinya tentu bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi kita akan buat penjualan dalam bentuk bulanan nantinya. Nah, selanjutnya ya di sini ada data yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 9 orang wiraniaga. Nah, ini ada nama-nama wiraniaganya ya. Ini ada wilayah tempat wiraniaganya nantinya melakukan pemasaran, dan juga ada target persen ya wiraniaganya melakukan pemasaran. Nah, kita diminta membuat katanya anggaran penjualan PT Garmenindo untuk tahun 2022 berdasarkan jenis produk ya, periode waktu ya, bulanan, triwulan dan lain-lain, per wilayah pemasaran dan juga per wiraniaga ya. Nanti ini yang akan kita buatkan. Oke. Kita langsung saja coba masuk ke jawabannya. Nah ya, saya sudah buatkan perhitungannya di sini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara memperolehnya ya. Nah, teman-teman perlu ingat, tadi kita sudah dapat data nih untuk masing-masing ya. Kita udah dapat data untuk masing-masing. Untuk produk di sana ada produk pakaian anak laki-laki ya, atau yang disingkat dengan PAL. Ada pakaian anak perempuan, PAP, kemeja pria, KP kita singkat, celana panjang pria, CPP, celana panjang wanita, CPW. Nah, tadi ya kalau kita balik lagi ke atas, kita lihat di sini ya, penjualan yang akan dilakukan masing-masing. Coba lihat.
ya. Pakaian anak-anak sebanyak 1000 setel pakaian katanya ya. Berarti anak-anak ini nanti akan ada 10.000 setel pakaian. Dimana katanya 60% ini merupakan pakaian anak laki-laki ya. Sisanya merupakan pakaian anak perempuan. Nah, berarti kita bisa lihat di sini ya. Pakaian anak laki-laki dan juga pakaian anak perempuan. Ini totalnya adalah 10.000. Ya. 10.000 berarti pakaian anak laki-lakinya di sini tadi katanya adalah 60% ya. Perempuan berarti sisanya 40% ya. Berarti nanti dari 10.000 setel pakaian ini berarti 60%-nya 6.000 ya. 40%-nya adalah 4.000. Berarti volumenya pakaian anak laki-laki 6.000, pakaian anak perempuan 4.000. Oke, kita udah dapat ya. Nah, selanjutnya adalah kemeja pria. Ya, kita lihat lagi ke depan. Kemeja pria dewasa katanya sebanyak 15.000 setel. Ya, untuk kemeja pria tidak ada pilihannya, tidak ada pembagiannya. Berarti kemeja pria ini sudah oke, ya, ini tadi udah oke. Kemeja pria benar sebanyak 15.000 ya. Celana panjang pria dan wanita. Coba kita lihat lagi ya. Celana panjang itu ada 20.000 setel. Ya. 70% ini merupakan celana panjang pria dan sisanya berarti celana panjang wanita. Berarti 70% yang ini adalah yang pria ya, karena totalnya ini adalah 20.000 ya. Nah, sisanya berarti 30% ini yang wanita. Berarti benar nih, 14.000 sama 6.000. Oke, nah sekarang sudah dapat nih ya. Totalnya adalah berarti berapa? 10.000 ditambah 20.000 ya, ditambah dengan 15.000. Berarti total dari penjualan ataupun volume dari produksinya yang akan diproduksi tahun 2022 adalah 45.000 ya. Berarti di sini ada totalnya adalah 45.000 unit ya untuk total. Nah, selanjutnya ya, untuk membuat anggaran penjualan berdasarkan jenis produk, kita tinggal kali dengan masing-masing harga ya. Nanti silahkan disesuaikan. Untuk pakaian anak laki-laki itu harganya 30.000, anak perempuan harganya 40.000, kemeja pria harganya 60.000, celana panjang harganya 75, dan celana panjang wanita ya harganya 85. Nah, ini sudah sesuai dengan soal. Nanti silahkan di cek kembali ya. Nih 30, 40, 60, 75 dan 85. Nah, berarti kita tinggal kalikan saja nih. Ya, kalikan saja semuanya, maka kita akan dapat masing-masing nilainya. Sehingga nanti di total kita dapat anggaran penjualan berdasarkan jenis produk adalah sebanyak ataupun sebesar 2.800.000.000. Oke, Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat anggaran penjualan bulanan ya. Nah, jadi tadi singkatan-singkatan tadi di sini ya, PAL, PAP, KP, CP dan CWP. CPW ya, celana panjang wanita. Nah, ini sudah dimasukkan semua ke sini. Nanti dalam membuat anggaran belanja bulanan ya, kawan-kawan boleh buat kolomnya terlebih dahulu ya, tabelnya seperti ini, kolom dan juga barisnya ya. Silahkan diisi masing-masing baris itu dari bulan Januari sampai Desember. Nah, isi saja dulu untuk memudahkan. Berarti kawan-kawan isi totalnya dulu nih. Ini yang diisi dulu, lihat. Nah, masing-masing total ini isi dulu, kan kita sudah dapat totalnya. Nah, nih ya, kita sudah dapat masing-masing totalnya ini tadi dari yang ini. Nih, kan kita udah dapat totalnya dari yang volume yang di atas. Jadi bawahnya diisi dulu boleh ya. Nah, selanjutnya cara membaginya seperti apa? Cara membagi berdasarkan waktunya ya, per bulannya kita tinggal baca lagi yang di atas tadi, instruksi dari soal. Nah, coba lihat ya, untuk bulanan ini kita bisa lihat target nih ya, yang direncanakan dialokasikan bulan-bulannya ya. 15% ini untuk bulan Oktober dan Desember. Oke, kita masukkan ya
Oktober dan Desember. Nah, berarti ini Oktober sampai Desember atau Oktober dan Desember ya? Oktober dan Desember, berarti kita bisa buatkan di sini Oktober ya. Yang ini adalah 15%. Desember juga 15%. Oke. Nah, selanjutnya lagi coba 10% ya. Ini 10% untuk bulan apa? Januari ya, Februari, September dan November ya. Januari sini, Januari, Februari, September ya, dan November. Oke, kita cek lagi. Januari, Februari, September, November. Dan 5% untuk sisanya. Coba kita lihat. 5% untuk sisanya, ini 5 ya. 5%. Ini 5. Ini 5. Ini juga 5. Ini juga 5. Nah ya, kita berarti dapat ya, ini bisa kita hitung apakah totalnya 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ya, 85 berarti 100 ya. Ini totalnya semua adalah 100%. Oke, good. Nah, selanjutnya cara teman-teman mencarinya ya tinggal masukkan saja ke persen masing-masingnya ya. Misalkan tadi ya 10%, saya ambil contoh satu ya. 10% di bulan Januari untuk produk ya PAL, pakaian anak laki-laki. Berarti 10% dari 6.000 hasilnya adalah 600 ya. 10% dari 6.000 lagi hasilnya di bulan Februari 600. Begitu seterusnya hingga dibuat ke bulan Desember ya. Nah, jadi nanti PAP juga sama, produk ketiga juga sama, produk keempat juga sama, kelima sama. Totalnya itu pasti 6.000, 4.000, 15.000, 14.000 dan 6.000. Oke, nah ini saya rasa oke nih untuk yang anggaran penjualan bulanan. Nanti boleh dihitung ya, boleh dihitung sendiri untuk masing-masing. Ini adalah jawabannya yang sudah dibuatkan perhitungannya. Oke. Nah, selanjutnya lagi ya, dari anggaran bulanan itu tadi kita mau buatkan per triwulan. Ada 4 triwulan ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan juga triwulan 4. Ini sih caranya gampang ya, masing-masing sudah ada juga nih totalnya. Nah, total masing-masing produknya sudah ada. Jadi tinggal ditotalkan saja. Misalkan PAL ini contohnya nih ya, saya ambil contoh untuk PAL yang pertama ya. PAL yang pertama ya, produk yang pertama ini berarti untuk triwulan 1 ini adalah produk yang di bulan Januari, Februari dan Maret. Coba kita lihat ya. Januari 600 ditambah 600 ditambah 300 ya, berarti 12 tambah 3 ya. Berarti hasilnya adalah 1.500. Berarti ini tadi 600 ditambah 600 ditambah 300. Nah, hasilnya adalah 1.500. Sorry ya, 1.500. Nah, ini hasilnya. Nah, kita lihat kuartal kedua ya, ataupun triwulan kedua. Ya, kita buat contohnya di sini. Triwulan kedua itu berarti bulan April, Mei sama Juni. 300 kali 3 berarti 900 ya. Ini 300 ditambah 300 ditambah 300 ya. Nah, ini saya contohkan 2, selebihnya ini bisa dihitung sendiri sih sampai habis ya. Ini oke, nggak ada masalah. CPW juga sama, CPP juga sama, KP sama, produk lain juga hitungnya sama, begitu. Oke, nah ini untuk mencari anggaran penjualan untuk triwulan. Nah, selanjutnya lagi kita masuk ke penjualan per wilayah pemasaran ya. Jadi ada DKI katanya, Jabar, Jateng, Jatim, Bali ya.
produknya kita pindahkan. Kalau tadi produknya posisinya di kolom, ya, sekarang produknya kita pindahkan posisinya ke baris. Jadi ini PAL, PAP, ini totalnya nih. Tuliskan totalnya di sini. Masing-masing produknya, ya. Nah, selanjutnya lagi untuk mencari masing-masing wilayah, tentu kita mengacunya ke soal. Ya, kita lihat soalnya lagi, ya. Soalnya katanya dari target penjualan tersebut 30% ini di DKI, 10% katanya di Jabar, 20% katanya di Jateng, ya, 25% Jawa Timur. Oke, kita masukkan dulu 30% DKI, 10% di Jawa Barat, ya. Berarti di sini kita coba 30%, ya, Jawa Barat 10%, ya. Jawa Tengah berapa? Jawa Tengah 20%, ini Jawa Tengah 20%, 25% Jawa Timur. Ya. Jawa Tengahnya 20%. Ya. Jatimnya 25%. 25% ya. Oke, nah ini kita hitung baru berapa? 30, 40, ya, 40 tambah 20 60, ya, 60 tambah 25, ya, 85. Berarti di Bali sisanya adalah sebesar 15%. Nah, sekarang kita tinggal bagi saja, ya. 30% dari DKI untuk produk PAL berarti 30% dari 6.000 adalah 1.800, ya. 30% dari 4.000 1.200. 30% dari 15.000, ya, 4.500. 30% dari 14.000 4.200, dan 30% DKI untuk produk yang terakhir CPW dari 6.000 yakni 1.800. Nah, ini yang lain, ya, yang lain juga sama cara perhitungannya, ya. Dikalikan dengan masing-masing persennya, Jabar, Jateng, Jatim, dan juga Bali. Oke, nah ini beres nih, ya, aman. Nah, selanjutnya lagi yang terakhir, kita ingin membuat anggaran penjualan per wiraniaga. Nah, jadi sudah ada tadi nama-nama wiraniaga, ya, ini sesuai dengan di soal. Silahkan lihat contoh soalnya nih. Nah, ini adalah nama-nama, ya, untuk penjualnya, ya, dan juga ini targetnya, ya. Dan mereka melakukan penjualan, misalkan di Jakarta ini ada 2, Jawa Barat ada 2, Jawa Tengah ada 2, Jawa Timur ada 2, Balinya sendiri aja, ya. Jadi ini 2 100%, ya. Ini berdua baru dia mencapai target 100. Ini targetnya berdua juga. Ini sama. Yang ini enggak nih. Yang ini dia sendirian mencapai 100%, ya. Oke, nah kita coba hitungkan. Ya, untuk masing-masing produk sama, totalnya berarti kita kembalikan lagi, untuk produknya kita tulis di atas. Nah, untuk masing-masing totalnya di bawah. Ya. Kita coba bagi di sini, ya. Ali, Beni, ya, Cepot masing-masing, ya. Nah, ini kita coba masing-masing ya, ya. Ali, Beni. Nah, ini kan berapa tadi? Ini berdua 100, ya. Ini berdua juga 100. Ini berdua 100. Ini berdua 100. Yang ini tadi sendiri, ya, untuk mencapai nilai 100. Oke, nah sekarang kita lihat, ya. Tadi di DKI siapa ya? DKI. Untuk di DKI Jakarta itu ada Ali sama Beni dengan pembagian 60 banding 40%. Ya, berarti ini 60%. 60, ini 40. Ya, yuk kita coba bagi produknya PAL. Ya, PAL ini produknya kita lihat di sini DKI,
PAL-nya adalah 1.000. Oke ya, PAL-nya di sini adalah nih 1.800 ya. 60% dari 1.800 adalah 1.080, sisanya 40% dari 1.800 adalah 720. Oke, nah kita dapat Beni dan Ali ya di daerah DKI. Nah, ini DKI. Oke. Nah, yang selanjutnya Jawa Barat, Cepot dan Dedi 70-30. Ya, ini Jawa Barat. Jawa Barat, Cepot dan Dedi. Cepotnya 70, Dedinya katanya 30. Oke. Dedinya coba 30 ya. Nah, jadi ini dua ini berarti dari produk PAL di Jawa Barat nih. Nih, Jawa Barat ini kan 600 ya yang ini. Berarti 600 ini 70%-nya 420, sisanya 30% adalah 180. Nah, selanjutnya lagi Emon dan Ferry. Ini Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah, coba kita lihat lagi. Ya, Jawa Tengah dulu, 50-50 dia. Ya, berarti di Jawa Tengah. Ya. Di sini 50, di sini juga 50. Berarti kita akan lihat produk PAL. Jateng 1.200 kan? Berarti 1.200 50-50-nya adalah 600 sama 600. Oke, sekarang kita Gugun. Gugun ini berarti Jawa Timur. Ya, sama hari. Berapa Jawa Timur? Kita lihat. Jawa Timur itu 60-40. Ya, berarti kita hitung Jawa Timurnya. Gugunnya 60, harinya 40. Ya, Jawa Timur mana? Jawa Timur berarti ini untuk produk PAL 1.500 berarti 900 dengan 600. Nah, yang terakhir ini adalah daerah Bali. Ya, dimana marketingnya cuma Irwan sendiri nih 100%. Berarti produk PAL di Bali 100% itu merek Irwan. Totalnya adalah 6.000. Ya, nanti juga lakukan hal yang sama untuk PAP, untuk KP dan juga untuk CP. Ya, ini nanti dibuat yang sama sehingga totalnya nanti masing-masing 4.000, 15.000 dan juga 14.000 dan juga yang terakhir 6.000. Nah, CWP juga nanti dibuat. Oke, ya. Nah, jadi untuk membuat anggaran ya dibagi per tadi ya wilayah pemasaran, wiraniaga ya, bulanannya dan juga jenis produknya. Nah, itu caranya seperti ini. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Kita sudah membuatkan anggaran untuk PT ini di tahun yang diharapkan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.